Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Hari. Nah, di kesempatan kali ini saya mau cerita tentang perjalanan saya ke Singapura beberapa waktu yang lalu. Singapura adalah salah satu tempat favorit saya untuk kunjungi. Ya, kenapa? Karena yang pertama-tama jaraknya itu sangat dekat dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya kita pakai pesawat terbang, dalam sekejap saja kita sudah tiba di negara Singapura. Nah, Singapura sendiri adalah negara yang wilayahnya sangat kecil, ya. Jadi bisa dikatakan hanya sebuah kota saja, ya. Nah, tapi kota ini benar-benar spesial, ya. Yang pertama karena tata kotanya itu rapi, bagus, dan keamanannya juga terjamin, ya. Nah, sekarang untuk fasilitasnya sendiri juga itu sangat komplit sekali, ya. Jadi untuk belanja, untuk wisata belanja, untuk hiburan, juga untuk kuliner itu sudah komplit tersedia di Singapura. Nah, terus satu lagi yang sangat baik di Singapura adalah fasilitas transportasinya yang terpadu. Jadi akan sangat memudahkan untuk kita yang datang ke Singapura untuk bisa mencapai destinasi-destinasi menarik yang ada di Singapura. Jadi tidak heran kalau dari tahun ke tahun turis yang datang ke Singapura itu selalu banyak, ya. Nah, pada saat saya di sana, saya berpikir kayaknya enak juga ya kalau misalnya kita bisa tinggal di sana, punya rumah di sana, dan bahkan bisa bekerja di sana. Itu sangat sangat enak banget, ya. Nah, tapi tahukah kalian kalau properti di Singapura itu harganya itu lumayan tinggi loh, Nah, saya sih penasaran, ya. Jadi saya coba cari data, ya. Kalau kita mau beli satu rumah tapak di Singapura yang ukurannya nggak usah gede-gede deh, 100 meter persegi, ya, berapa harganya? Nah, kalian bisa tebak nggak? Ya. Nah, menurut Google ternyata harga rata-rata rumah yang ukurannya sekitar 100 meter persegi itu antara 1.080.000 dolar Singapura sampai 5.380.000 dolar Singapura. Nah, selain itu, kalau untuk warga negara asing dikenakan juga pajak tambahan sebesar 24%. Nah, jadi setelah saya coba hitung, berapa yang harus kita keluarkan dalam rupiah untuk membeli sebuah rumah di Singapura, ya. Nah, jadi kalau kita hitung dalam rupiah, ya, rumah tapak 100 meter persegi itu harganya mulai dari 16 miliar rupiah sampai 80 miliar rupiah, ya. Jadi harga bervariasi tergantung dari lokasi. Jadi tentu saja yang 16 miliar itu untuk lokasi yang jauh dari pusat kota, sedangkan yang 80 miliar itu lebih ke pusat kota, ya. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Kalau punya duit 16 miliar sampai 80 miliar, apakah kalian mau beli rumah di Singapura? Kalau saya sih tertarik, ya. Cuman kalau misalnya kita punya duit 16 miliar sampai 80 miliar dan kita belikan rumah di Indonesia, kayaknya sih bakalan dapat rumah yang cukup besar, ya. Bahkan besar sekali. Nah, jadi kalau kalian gimana? Kalian mau nggak beli rumah di Singapura? Nah, kalau saya sendiri nih, kalau misalnya masih muda, saya akan cari duit di Singapura, ya, cari duit Singapura. Kenapa? Karena gajinya di Singapura itu besar, ya. Kita kumpulkan uangnya, udah gitu kita belikan
rumahnya di Indonesia, kayaknya bakalan cukupan gede dan mewah dong, betul nggak? Nah, sekarang apa yang menjadikan properti di Singapura itu harganya itu tinggi? Nah, kenapa? Karena yang pertama itu karena Singapura yang wilayahnya yang kecil itu, ya. Jadi Singapura tuh hanya ukurannya tuh kecil banget ya, sangat terbatas. Jadi karena tempatnya yang sangat terbatas, maka harga tanah di Singapura itu menjadi sangat tinggi, ya. Selain itu permintaan properti di Singapura itu juga sangat tinggi, ya. Kenapa? Karena kotanya yang bagus ini dengan tata kelola, dengan fasilitas yang ada di dalamnya, udah gitu kegiatan bisnis yang betul-betul jalannya bagus banget di Singapura itu menjadikan Singapura itu salah satu tempat favorit untuk orang-orang di dunia ini untuk bisa tinggal dan berbisnis, ya. Makanya tidak heran kalau misalnya harga properti di Singapura itu menjadi tinggi karena permintaannya banyak, sedangkan supply-nya ya cuma segitu-gitu aja. Nah, kalau kita ingin tinggal ya di lingkungan yang bagus dengan fasilitas yang komplit, dengan sistem transportasinya juga yang cukup bagus ya seperti di Singapura, ada nggak? Nah, kali ini saya ada beberapa rekomendasi perumahan yang bagus di Kota Bandung ya, yang bisa menjadi pilihan untuk kalian supaya bisa tinggal dengan nyaman. Yang pertama adalah Summarecon Bandung. Nah, Summarecon Bandung sendiri ada di Bandung sebelah timur yang letaknya itu sangat dekat ke pusat kota Bandung, ya. Jadi untuk menjangkaunya itu nggak susah. Lagian juga Summarecon Bandung ini punya akses ke jalan tol dan juga ke kereta cepat, ya, ke stasiun kereta cepat Wush. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di Summarecon Bandung, kalau misalnya mau ke Jakarta itu nggak usah pusing-pusing ya, stasiunnya ada di dalam perumahan Summarecon Bandung ini. Jadi cuma 30 menit sampai di Jakarta, ya. Nah, terus Summarecon Bandung itu punya tata wilayahnya itu baik sekali, ya. Jadi jalannya itu lebar-lebar, udah gitu pepohonan penghijauannya juga bagus. Nah, terus untuk fasilitasnya juga betul-betul komplit, segala macam ada, ya. Misalnya yang pertama-tama ada Mall Summarecon, ya, jadi untuk belanja itu gampang banget. Nah, selain itu fasilitas-fasilitas yang lainnya juga banyak, ya, mulai dari supermarket, minimarket, udah gitu fasilitas sekolah, udah gitu fasilitas rumah sakit, udah gitu kalau misalnya kita mau keluar dari Summarecon ke kota Bandung atau mau ke Jakarta, mau naik mobil, itu kita punya akses ke jalan tol, ya. Jadi mantap sekali. Nah, berikutnya ada Kota Baru Parahyangan. Nah, Kota Baru Parahyangan sendiri itu letaknya juga nggak jauh dari Kota Bandung, ya, tepatnya di Padalarang. Dan Kota Baru Parahyangan itu adalah satu kawasan terpadu, ya, sebuah kota mandiri yang di dalamnya itu sudah komplit segala macam fasilitasnya, ya, mulai dari fasilitas apa coba kalian sebutkan fasilitas yang diperlukan oleh sebuah kota. Misalnya untuk kantor polisi ada, pemadam kebakaran ada, pom bensin itu banyak, bukan banyak sih, ada 2 lah. Sejauh ini sudah ada 2 pom bensin besar di Kota Baru Parahyangan. Terus fasilitas-fasilitas
yang lainnya untuk berniaga itu komplit ya, ada bank, ada supermarket, ada wahana untuk bermain, udah gitu ada juga padang golf, ada rumah sakit, ada pokoknya segala macam. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di Kota Baru Parahyangan itu nggak usah kemana-mana lagi, segala kebutuhan kalian itu sudah tersedia di dalam Kota Baru Parahyangan ya. Selain itu, Kota Baru Parahyangan juga itu hanya selangkah ke stasiun kereta cepat Wush ya. Jadi kalau kalian mau ke Jakarta atau dari Jakarta mau pulang ke rumah di Kota Baru Parahyangan itu cuma 30 menit saja waktu yang harus kalian sediakan ya, cepet banget. Jadi untuk tinggal di Kota Baru Parahyangan itu sangat nyaman sekali. Nah, berikutnya ada Podomoro Park Bandung. Nah, Podomoro Park Bandung itu punya lokasi yang sangat strategis ya, karena jaraknya hanya 2 km dari pintu tol Buah Batu. Keistimewaan Podomoro Park Bandung ini itu dekat dengan fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia di sana ya. Misalnya perguruan-perguruan tinggi itu banyak ya di sana, ada Telkom, ada Enhai dan ada yang lain-lain ya. Nah, terus untuk kesehatan juga ada klinik, ada rumah sakit di sana ya. Nah, oke. Nah, untuk produknya sendiri Podomoro Park Bandung itu sudah tidak diragukan lagi ya. Kenapa? Karena dipegang oleh pengembang Podomoro yang sudah terjamin kehandalannya ya, kualitasnya. Jadi kalau kita punya rumah di Podomoro itu kualitas rumahnya udah pasti bagus, udah gitu kawasannya juga tertata rapi. Nah, udah gitu ada satu hal lagi yang istimewa di Podomoro. Di sana itu ada satu danau buatan ya, danau buatan yang bisa digunakan oleh para penghuni untuk sekedar bisa untuk santai-santai. Udah gitu di seputaran danau buatan itu juga ada area untuk kita berolahraga atau untuk kita berkumpul bercengkrama ya. Nah, jadi udah pasti tinggal di Podomoro juga itu sangat nyaman sekali. Jadi itulah beberapa rekomendasi saya perumahan yang nyaman, bagus di Kota Bandung. Nah, untuk video berikutnya, untuk selanjutnya saya akan membahas lebih detail satu persatu dari perumahan yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, nah jadi begitu saja video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.